Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ego. Kali ini saya akan membahas masalah kredit berjaminan kendaraan bermotor. Apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya macet, kondisinya menunggak? Solusi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Jadi kalian harus tahu juga. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih like juga ya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Nah, masalah kredit kendaraan bermotor atau kredit berjaminan atau tanah dan bangunan. Kalau kondisinya macet, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian harus melihat kemampuan kalian. Kalau kemampuannya menurun, jadi kalian minta lakukan restruktur. Cicilannya itu diperkecil. Cara pengajuannya gimana? Kalian hubungi pihak bank. Tapi saran saya alangkah bagusnya secara tertulis. Ya, itu minta dilakukan restruktur. Kedua, kalau kalian sudah tidak mampu bayar lagi, dalam arti kata sudah tidak ada uang, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kreditnya tidak bisa dibayarkan. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita harus melihat lagi. Misalnya kendaraan bermotor, roda 4 ya, mobil. Misalnya menunggak 4 bulan. Kalian harus berpikir untung dan rugi juga. Jadi yang bisa kalian lakukan, kalian berpikirnya yang pertama, kalian menjual atau take over. Ya enggak? Jadi kalau menjual, kalian lihat dulu kondisi pasarnya berapa. Terus ditutupin sisa kreditnya. Kalau ada sisa, kalian bisa ambil. Itu lebih menguntungkan. Yang kedua, yang tadi, kalian lakukan take over. Ya bisa aja kalian minta DP balik ke orang yang mau take over. Bisa aja. Tapi saya kan udah mencicil sudah 15 kali atau 2 tahun. Masalahnya itu kalian pengen rugi semuanya atau tidak? Kalian mendapatkan DP balik, itu sudah bagus. Karena bukan apa-apa. Namanya kendaraan, itu harganya semakin lama semakin menurun. Bukan seperti tanah dan bangunan, semakin hari semakin naik. Itu bedanya. Jadi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan momen ini, nanti yang berisiko kalian juga. Di saat harganya turun, harga mobilnya turun, hutang kalian sudah semakin tinggi, tidak akan mengcover. Tidak akan mengcover. Satu-satunya jalan, ya mereka akan lakukan lelang. Tapi bagusnya, kalau sudah kalian tahu, sudah tidak mampu lagi, kalau take over tidak bisa, mau dijual tidak bisa, masih rugi, ya udah balikin lagi lah. Mau ngapain lagi? Itu lebih baik dibanding kalian tidak mau membalikinnya. Kalian akan dikejar-kejar terus sama debt collector. Merasa tidak nyaman aja. Bisa nggak kita berlindung sama hukum? Bisa aja, tidak ada masalah. Tapi yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian ingat, penyelesaian itu seperti apa? Kan tidak selesai tidak mau dibalikin. Ya enggak? Tapi penagihan juga tidak boleh semena-mena ya. Dengan kekerasan, dengan ancaman itu tidak boleh juga. Jadi pendekatannya itu kekeluargaan lah. Kalau seperti itu saya anjurkan balikin aja, nggak ada masalah. Rasa malu kita. Jadi bisa dilakukan kendaraannya seperti itu ya. Bisa dibalikin atau dijual atau di take over. Nah, bagaimana kalau tanah dan bangunan? Tanah dan bangunan begitu juga. Sama juga. Cuma bedanya tanah dan bangunan, kalau misalnya masih harganya itu bisa masih masuk, bisa dijual, ya dijual aja, nggak ada masalah. Di bawah tangan. Jadi tetap diketahui oleh pihak bank. Kalau tanah dan bangunan bisa dijual secara di bawah tangan, secara sukarela, pasti harganya akan tinggi, tidak akan jatuh. Kalau namanya tanah dan bangunan sudah dipasang pelang, namanya ada tulisan bank, embel-embel bank, pasti masyarakat sudah tahu, wah ini jaminan bank ini. Pasti harganya murah. Kalau harga pasaran, dia nggak mau. Kalau mau silakan, kalau nggak mau ya sudah, nggak ada masalah. Daripada dilelang, kan gitu. Itu paradigma masyarakat. Normal lah itu, nggak ada masalah. Makanya bagusnya penjualan di bawah tangan. Tapi intinya bank juga tidak boleh semena-mena ya. Tidak boleh. Mentang-mentang nasabahnya baru menunggak. Main ancam mau lelang, mau disita. Ya tapi memang seperti itulah
namanya penagihan seperti itu. Kalau dengan kekerasan itu nggak boleh juga. Jadi lakukan secara prosedur yang ada, jangan di luar dari prosedur. Kalau di luar dari prosedur, resikonya ke diri pribadi, diri sendiri, petugasnya. Itu yang saya wanti-wanti. Jadi solusinya seperti itulah. Tergantung kalian lagi ingin menjalankan atau tidak. Semuanya saya kembalikan kepada Anda-Anda semuanya. Jadi kalau misalnya masih ada kemampuan, minta dilakukan restruktur. Kalau sudah tidak ada kemampuan, lakukan seperti tadi. Ya. Kalau kondisinya COVID, lakukan dan minta namanya penangguhan kredit. Ada pertanyaan, Pak, sebelumnya saya sudah dilakukan penangguhan selama 6 bulan, tapi pada saat ini masih juga usaha saya mandek. Apa yang harus dilakukan? Ingat ya, penangguhan atau restruktur itu tidak ada aturan harus berapa kali. Jadi bisa aja kalian minta dilakukan penundaan lagi atau minta direstruktur, tidak ada masalah. Kan kalian memohon. Memang persetujuan itu ada pada pihak bank. Kita tidak bisa intervensi, tapi setidak-tidaknya Anda lakukan permohonan. Kalau tidak dilakukan permohonan, bank mana tahu. Dan permohonan itu lakukan secara tertulis. Jangan hanya omongan aja ya. Kalau omongan tidak ada bukti. Misalnya kalian bilang saya sudah mengajukan restruktur, saya minta penangguhan. Nanti pihak bank ngeles juga nanti. Kapan dia ngajukan? Tidak ada. Iya, kita dulu kan bicara via telepon, Pak. Dia tidak mengakui. Bukti kalian apa? Terus bank bisa bilang juga, Pak, kita ini perusahaan besar. Bank ini, Pak. Kalau mau melakukan permohonan itu tertulis. Ada aturannya. Kalah lagi kita, salah lagi. Makanya sebelum mereka ngeles, kita lakukan secara prosedur. Ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.